Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Nur Hakim. Saya Muhammad Aditya Saputra. Saya Muhammad Fauzi Ditya. Saya Muhammad Ade Setiawan. Di sini kami akan membuat video podcast bersama Ibu Maharani. Ya, perkenalkan nama saya Maharani, saya guru PJOK di SMA Negeri 1 Tegal Selatan. Ibu, saya akan menanyakan bagaimana pandangan dunia pendidikan terhadap etika siswa zaman kini. Kalau di dunia pendidikan menanggapi tentang etika siswa zaman sekarang itu beragam ya, banyak macamnya, ada yang baik, ada yang enggak. Tapi harapan di dunia pendidikan pastinya akan diharapkan para siswa-siswi zaman sekarang mempunyai etika yang baik. Sama ini Bu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi etika siswa zaman kini? Kalau menurut Ibu, faktor-faktor yang mempengaruhi etika siswa zaman now, zaman sekarang itu memang beragam. Jadi ada yang pertama, kalau di lingkungan kalian itu kan lingkungan keluarga. Selain lingkungan keluarga juga ada lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. apa yang ngaruh? Apa ya pergaulan ngaruh? Itu di lingkungan dan juga dalam keluarga itu, kalau handphone itu yang pribadi dan itu sangat berpengaruh. Menurut Ibu sangat berpengaruh. Terus sama yang ini lagi, bagaimana cara menghadapi perubahan etika siswa zaman kini di sekolah? Menurut Ibu untuk perubahan etika ya? Ya. Perubahan etika zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang itu bisa dengan merangkul atau mengakui suatu perbedaan dari dalam diri dan juga teman-teman sesama sebaya. Juga bisa juga dengan menyadari bahwa etika itu sangat dipentingkan bagi siswa-siswi. Etika itu Bu, kok penting banget bagi siswa? Karena ada pepatah mengatakan bahwa di atas kamu percuma berilmu tapi kalau tidak beretika. Jadi yang paling penting itu adalah etika, baru ilmu. Adab dulu baru ilmu. Seperti itu. Saya juga mau nanya nih Bu, Ya. apa saja tantangan yang dihadapi oleh guru dalam menghadapi etika siswa zaman sekarang? Tantangan guru, kalau ditanya tantangan guru pasti kan guru mempunyai tantangan sendiri-sendiri ya. Tapi kalau dari segi etika memang banyak sekali yang miris anak-anak zaman sekarang tuh etikanya kurang. Jadi itu salah satu juga tantangan dari Bapak Ibu guru untuk mengajarkan nilai-nilai etika di sekolah. Itu. Kalau bagaimana cara meningkatkan etika siswa zaman kini di sekolah? Seperti apa? Kalau cara meningkatkan etika siswa zaman sekarang di sekolah itu bisa dengan guru terlebih dahulu memberikan contoh yang baik, beretika seperti apa. Kadang kalau kita memberi contoh yang sudah baik, kadang anak-anak pasti juga semakin dewasa semakin tahu. Oh iya, saya dicontohkan guru saya seperti ini, saya harus mencontoh yang baik dan jangan sampai yang etika-etika jelek itu juga dilakukan oleh guru. Seperti itu. Memberi contoh terlebih dahulu. Jadi kalau gurunya etikanya jelek, muridnya pasti jelek berarti Bu? Ya kalau itu bisa jadi, tapi kan diharapkan seorang guru itu etikanya juga harus baik. Diharapkan juga, ya saya juga berharap untuk semua guru juga mempunyai etika yang baik. Karena kan pendidikan ditiru oleh siswa-siswinya kan. Gitu sepertinya. Jadi harus mencontohkan yang baik sehingga ditiru yang baik. Dan kalaupun guru mempunyai etika yang tidak baik, sebagai siswa jangan dicontoh untuk yang tidak baik. Seperti itu. Terus apa saja manfaat dari memiliki etika yang baik bagi siswa? Kalau manfaatnya pasti akan dirasakan untuk siswa ya, karena kembali lagi ke tadi ada suatu pepatah mengatakan etika dulu baru adab baru ilmu. Karena nanti di jenjang selanjutnya di karir itu pasti kalau orang yang beretika baik itu pasti akan dipilih daripada orang yang misalkan kalian nanti di melamar pekerjaan pasti akan dibandingkan dari peserta 1 sampai peserta selanjutnya. Kalau si A ini pintar ya, lulusan universitas ternama tapi tidak punya etika yang baik, itu tidak akan dipilih. Sedangkan dia dari lulusan yang biasa-biasa saja, mungkin IPK-nya atau nilainya biasa, tapi kalau etikanya baik, dia bisa jajar, oh ya aku pilih dia. Karena yang paling utama itu memang etika. Itu manfaatnya kalau nanti untuk jenjang karir kalian sih. Saya ingin bertanya Bu,
bagaimana cara menghadapi perbedaan budaya dan nilai-nilai di sekolah? Kalau menurut saya menghadapi perbedaan budaya dan nilai-nilai di sekolah itu mengakui perbedaan. Kita kan pasti berbeda-beda ya. Dan mendasari apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Itu harus didasarkan dari dalam diri kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu walaupun berbeda-beda tetap kita harus tetap harus satu, menghargai sama perbedaan dan nilai-nilai itu. Untuk kalau ibu ini udah menerapkan strategi apa aja untuk meningkatkan kesadaran etika siswa? Kalau strategi ibu dalam memperbaiki etika itu pasti akan misalkan menemukan siswa yang kurang baik dalam beretika, itu pasti akan langsung ibu tegur, ngasih tahu yang baik seperti apa. Itu merupakan contoh pendidikan etika, pendidikan nilai yang bisa secara spontan ibu berikan apabila menemui siswa-siswi yang kurang beretika seperti itu. Jadi langsung dikasih tahu, ditegur baik-baik. Jangan seperti itu. Misalkan berbicara dengan teman, bercanda, sekarang kan bahasanya sangat-sangat memprihatinkan ya. Itu kalau misalkan ibu dengar secara langsung, ibu akan melakukan tindakan. Jangan berbicara seperti itu karena itu tidak etis, tidak baik etikanya. Seperti itu. Terus menurut ibu apa saja peran orang tua dalam meningkatkan etika anak-anak mereka? Kalau peran orang tua itu sangat berperan ya, karena dalam lingkungan kalian tuh yang pertama adalah keluarga, ya kan? Nah, jadi peran orang tua itu juga selain guru di sekolah memberikan pendidikan etika, yang paling dasar itu sebenarnya orang tua dalam mendidik kalian di keluarga itu sendiri. Jadi kalau misalkan nantinya ada bermasalah dari etika, itu nanti orang tua juga harus berperan aktif mendidik nilai. Jadi ada sama-sama sinkron antara guru dan juga orang tua untuk mendidik etika anak-anak. Terus bagaimana cara menghadapi perkembangan teknologi yang mempengaruhi etika siswa? Kalau untuk cara menghadapi perkembangan teknologi kan beragam sekarang ya, teknologi itu macam-macam ya. Ya kembali lagi menyadarkan bahwa pentingnya etika itu seperti apa. Etika bermedia sosial juga ada loh sekarang. Sedikit-sedikit posting yang tidak baik, mungkin mencemarkan nama baik, itu juga salah satu etika dalam bermedia sosial. Jadi itu dihindari sebisa mungkin. Dalam etika bersosial media itu kita bisa memilah apa yang harus kita lakukan dalam bermedia sosial. Menurut saya itu. Menurut pengalaman ibu nih, yang paling parah nih muridnya tuh sampai kayak gimana etikanya? Mungkin baru-baru ini ibu juga mengalami permasalahan dari anak-anak ibu itu juga tentang media sosial juga, etika bermedia sosial. Itu ranah pribadi, tetapi sampai dibuat status, bahkan sampai memajang foto seperti itu, dijelek-jelekan. Nah, itu sangat tidak punya etika dalam bermedia sosial. Itu menurut ibu juga harus dibina lebih ya. Takutnya nanti kan sekarang undang-undang IT kan tidak mengenal usia berapapun, apalagi kalian usia-usia yang cukup emosional ya kalau bisa dibilang. Jadi itu maksudnya cyberbullying udah? Ya, bisa masuk dalam cyberbullying. Kalau kayak gitu ibu ngasih hukuman nggak? Yang pertama pasti akan ibu temui dulu ya, temui siswa yang bersangkutan, ibu tanya baik-baik, dikasih pengarahan bahwa seperti itu tidak benar. Dan kalau misalkan tindakan yang dilakukan oleh siswa tersebut pasti akan tidak mengulangi lagi, dan yang sudah terjadi pasti akan misal postingan dihapus dan lain-lain. Untuk sanksinya mungkin nanti ibu serahkan pada yang lebih berhak memberi sanksi ya. Kalau di sekolah kan tidak mungkin ibu langsung menghukum kamu ini enggak, ibu serahkan sama yang bersangkutan. BK. Ya, ke BK seperti itu. Terus bagaimana cara meningkatkan kesadaran akan pentingnya edukasi di sekolah? Kalau untuk cara meningkatkan kesadaran, ya itu tadi pendidikan etika yang diterapkan itu harus diterima dengan baik oleh siswa, oleh kalian. Jadi kalau untuk bisa juga dengan memberi penghargaan bagi orang yang sudah beretika baik, misalkan apresiasi, pujian seperti itu.
terima kasih telah menjaga etika yang baik. Nanti bisa juga diberikan contoh kepada teman-teman, contoh si ini dia sopan, anaknya sopan ketika masuk ruang guru seperti ini dan lain-lain. Itu juga bisa dijadikan cara untuk meningkatkan etika dalam sekolah. Menurut Bu, apa saja contoh-contoh etika yang baik dapat diterapkan di sekolah? Ya, tadi udah Ibu singgung, untuk etika yang baik ya pastinya ya sopan santun di sekolah. Misal pun tidak di sekolah, kalau kadang tuh Ibu melihat siswa tuh kadang Ibu kenal nih siswa SMA, mungkin siswa ini juga kenal Ibu atau mungkin tidak, kadang menyapa, saling sapa, ramah gitu ya. Harus lebih ramah lagi. Kadang sekarang murid-murid tuh kalau ketemu guru lebih baik menghindar. Sombong. Nah, menghindar. Nah itu Asik. kalau bisa jangan seperti itu. Kalau anggaplah guru ini zaman dulu ya Ibu, zaman siswa itu setiap ada guru tuh kita berebutan untuk salaman, cium tangan sama guru kita. Tapi kalau untuk sekarang nah itu beda jauh. Kadang kita sudah bertemu, anggaplah kalian bisa ambil contoh ketika piket pagi. Bapak Ibu guru sudah standby piket di situ, kadang apa? Parkir sebelah sana langsung pergi, tidak menghampiri guru. Nah, itu etika yang dasar setiap hari kalian lakukan di sekolah. Nah, itu mungkin bisa nanti caranya tadi diperbaiki. Bisa parkir tapi juga tetap menghampiri guru, saling sapa, senyum gitu kan. Kita kan juga saling ramah kan menyambut kalian di setiap pagi gitu kan. Terus ini pertanyaan terakhir. Iya. Bagaimana cara menghadapi perubahan sosial yang mempengaruhi etika siswa zaman kini? Cara menghadapi perubahan sosial yang mempengaruhi, harus bisa pintar-pintar memilih dalam perubahan itu kan terjadi dalam faktor-faktor tadi ya, lingkungannya banyak, keluarga, Sekolah. ya masyarakat, sekolah, media sosial tadi yang Lukman bilang. Harus lebih pintar-pintar memilih apa yang baik ditiru, yang tidak ditinggalkan. Itu. Minum dulu. Gue minum ya. Pagi nih. Kita bahas-bahas bareng aja. Sama. Apa perbedaan zaman sekarang sama zaman dulu? Hal apa nih? Dalam hal apa? Dalam ngajarin etika. Iya. Kayak dulu kan biasa tuh guru lebih keras gitu. Ya. Keras. Kalian tahu kalau dulu lebih keras. Lebih Tahu paham. dari mana? Ah, dari orang tua. Dari orang tua kadang. Bahkan ada yang bilang kalau sekarang kan banyak kasus ya. Iya. Siswa ditampar oleh kepala sekolah yang dicopot jabatannya. Iya. Sedangkan siswa itu jelas-jelas melanggar peraturan sekolah, seperti merokok dan lain-lain. Iya. Ya kan? Kalau menurut pandangan kalian sendiri itu kan memang siswanya yang salah. Zaman dulu kalau kalian mau Ibu ceritakan ya, Ibu waktu SMP, itu SMP ya, SMP tuh teman Ibu itu ada yang sampai dipukul kepalanya oleh jangka kayu. Kalian tahu jangka yang kayu itu kan tajam. Iya. Dulu kan masih pakai kapur itu kan. Jangka yang buat lingkaran di papan tulis dipukul sampai berdarah sini. Itu Kak, dia sampai rumah ngadu ke orang tuanya, dia tambah lagi ditempeleng sama orang tuanya. Karena memang itu hanya tidak memperhatikan ketika diajari di kelas. Sekarang Jadi itu tuh yang berubah, muridnya yang jadi lebih kayak cemen gitu, apa gurunya yang ngendorin gitu? maksudnya muridnya menjadi cemen di mana? Kan sekarang ini dikit-dikit lapor, Iya, dikit-dikit soalnya- lapor. Orang tuanya juga kadang malah dukung anaknya. Karena menurut Ibu ya, kalau menurut pandangan Ibu pribadi itu karena memang masanya tuh sekarang itu kayak apa-apa tuh tidak diperbolehkan. Apa ya? Mendidik terlalu terlalu keras itu juga ada undang-undangnya, tidak diperbolehkan. Jadi anak-anak kan lebih semena-mena. Kemudian orang tua, didikan orang tua tuh memang sekarang itu, kalian kan ada tingkatan gen ya. Ya. Nah, ada kalau dulu ibu-ibu kan milenial nih. Setelah milenial ada gen Z. Habis gen Z, gen alpha, beta itu nanti dan lain-lain. Nah, itu dalam menyikapi setiap gen ini kan berbeda-beda. Nah, sekarang orang tua atau parenting orang tua zaman sekarang itu kan memang dituntut untuk tidak keras terhadap anak. Karena memang mental anak itu semakin muda gennya itu juga perilakunya semakin berbeda gitu.
Itu yang ibu rasakan dulu itu zaman ibu waktu jadi anak ya, masih dididik orang tua tuh sangat keras. Bahkan kalau belajar kalau kamu belum bisa soal itu, orang tua ibu tuh pasti harus tetap sampai ibu nangis-nangis, ibu udah ngantuk itu tetap cuci muka, ngadepin orang tua sampai jam 12 sampai jam 1 malam itu harus bisa. Tapi sedangkan ada ibu yang paling terakhir itu Gen Z, itu orang tua tuh mendidik itu sudah susah. Karena memang di samping satu pelajarannya itu sudah berbeda dari zaman dulu ibu pas sekolah sama adik ibu yang sekolah itu kan udah berbeda, tambah lagi dengan itu tadi perkembangan zaman itu tadi. Jadi orang tua tuh juga akan terkesan lebih cenderung menyayangi anaknya. Banyak orang tua yang keliru dalam pendidikan itu apa ya? Dia tuh sayang sebenarnya sama orang tua, tetapi sayangnya itu harusnya kan tetap mendidik gitu ya. Tapi kalau salah tapi tetap dibela itu kan sayangnya tidak mendidik. Ya saya sayang sama anak saya aja nggak pernah gampar anak saya, kok kamu berani gampar sama anak saya. Itu pemikiran orang tua yang mendidik anaknya tuh secara gimana ya? Ya mendidik tapi tidak mendidik gimana ya? Ya tahu lah ya maksud ibu ya. Ya seperti itu. Itu boleh sedikit juga Pak polisi gitu. Ya salah sedikit dipolisikan itu juga. Tentang ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya itu tadi yang mengatur. Terus gimana ya? Ya kita Tapi malah enak zaman dulu pada saat sekarang dia. Tapi zaman dulu mah kayaknya lebih itu gurunya jadinya. Lebih bebas. Kalau sekarang kan ketahan banget jadinya. Ya, karena iya, karena guru juga ada etika kan. Sekarang kode etik guru itu ada 11 banyak. Ada 11 kode etik guru. Itu juga harus dikuasai oleh guru dan harus dipraktekkan oleh guru. Tidak semena-mena terhadap murid itu salah satunya juga. Makanya untuk sekarang ya, kalau sekarang ibu balik tanya, kalau misalkan kalian nih melakukan kesalahan ya, tingkatan salahnya itu misal merokok misalnya, tiba-tiba ada salah satu guru nggak terima kamu nih ngerokok, pak gitu ditampar, yang kalian lakukan apa? Diam. Apakah nerima atau mungkin lapor ke orang tua untuk melaporkan ke polisi atau gimana? Terima yuk. Nerima aja, Adit. Kalau Afid, Saya kan nggak ngerokok kok. misalnya, Nggak terima aja Bu. nggak terima, nerima, Iya. Aden. menerima lah, bukan kita salah. Itu yang salah Bu. Kita yang salah. Oh gitu. Kalau Lukman, Terima tapi ya dendam dikit. kenapa dendam? Enggak. Yang enggak mau nggak senang aja kalau gitu. Saya kayak gimana ya? Saya tahu saya salah, cuman ya nggak senang. Saya jangan ditampar gitu misalnya. Baru gak terima. Makanya itu tadi banyak kebijakan-kebijakan yang sudah berlaku untuk sekarang itu tidak memakai kekerasan. Kalau zaman dulu lah tempeleng apapun, ditempeleng di sekolah kamu lapor di rumah itu tambah lagi ditajar sama orang tua. Tanya kemudian Nah, apa lagi deh? tadi lo mau Tadi mau nanya. lagi. Sebenarnya kalau orang zaman sekarang tuh ngomongnya tuh didikan VOC ya. Didikan VOC itu didikan militer, didikan tapi mentalnya lebih kuat deh untuk menghadapi dunia luar. Setelah kalian di sekolah itu nanti akan lebih siap. Tapi Bu, kadang ada guru yang meremehkan siswa. Meremehkan dalam hal apa ini maksudnya? Ya, buat mentalnya lemah gitu Bu. Dengan cara guru tersebut apa? Menghina kayaknya. Menghina, membuli. Kamu bisa apa gitu? Iya. Oh, kalau Membuat apa Iya. siswanya tuh nurut ya gitu. itu lagi berarti dia melanggar kode etik guru. Pertama, Ada aja Bu. ya itu dia melanggar kode etik guru yang seharusnya tidak. Guru itu kan harusnya tetap berdampingan dengan siswa. Kalau misalkan ada permasalahan itu juga jangan sampai kok guru itu kan ibaratnya kan orang tua kedua kalian di sekolah. Orang tua tuh pasti akan berharap untuk siswanya itu dapat menggapai cita-cita yang baik, mempunyai kelakuan yang baik seperti itu. Makanya dia adakan peraturan agar siswa tidak melanggar. Supaya apa? Supaya kalian jadi anak yang baik gitu loh. Nah kalau misalkan ada permasalahan dan sampai guru mengatakan hal tersebut itu tidak dibenarkan. Menurut ibu ya tidak dibenarkan. Karena memang sesalah apapun juga kita menyikapinya harus dengan bijak ya. Karena apapun yang keluar dari kata-kata orang tua itu bisa jadi doa. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan seorang guru itu harusnya mendoakan yang baik-baik untuk siswanya. Makanya kalau kadang ya ibu marah itu kalau yang berusaha, ya Allah pinter deh sampai kayak gitu.
ya Allah gantengnya gitu karena supaya omongannya itu jadi doa, jadi terjadi. Kalau kamu nggak bisa apa ya, takutnya kamu nggak bisa apa-apa bener, kamu nanti bakal jadi apa. Kalau kalian menghadapi hal-hal seperti itu, dari dalam hati kalian mendoakan untuk diri kalian sendiri. Misal kalau ada guru bilang, kamu nih besar mau jadi apa, kamu kayak gitu, kamu dalam hati, aku ingin jadi orang sukses, aku ingin bahagian orang tua, gitu aja. Supaya nanti doa itu juga sampai ke ke kalian dari Tuhan, itu juga sampai di ijabahnya yang baik-baik. Cuma juga diimbangi juga kelakuan dan etika kalian juga harus dijaga. Di sekolah itu kan ada aturan, kalau bisa itu tetap diindahkan, dipatuhi gitu. Kalau menurut Ibu etika anak-anak SMA sini Seman saja ini gimana? Kalau Pengalaman Ibu aja. menurut pengalaman Ibu, Ya. anaknya sopan-sopan. Banyak yang ibu temui sopan-sopan. Kalau untuk yang mungkin beberapa ibu alami ya, yang tadi ketemu tetapi papasan tidak menyapa, itu juga ibu alami juga. Kadang di jalan jelas-jelas ibu ada yang menghindar juga ada. Itu juga ada. Mungkin ya beberapa oknum kan. Di depan baik, di belakang Nggak ada sih, seperti itu nggak ada sih. Tapi nggak tahu juga, atau mungkin ibu tidak pernah mengetahui secara langsung. Di depan ibu baik, ternyata di belakang membicarakan ibu. Ya itu kan dosanya dia. Dosanya dia kalau dia. Udah Ibu, ini ada kata-kata nggak terkait tema jatah ini tadi? Untuk Ada anak-anak sedikit ini ya, aja. mungkin untuk siswa-siswi Gen Z zaman sekarang, dalam menghadapi etika teruslah berbuat baik dan beretika. Apapun dimanapun itu, yang paling utama adalah jaga etika kalian, sopan santun dan juga adab kalian. Karena dimanapun nanti kalian yang akan kalian hadapi itu kan macam-macam nantinya di luar sana setelah sekolah. Jadi dibiasakan dari sekarang untuk mempunyai etika yang baik. Itu aja sih. Terima kasih kepada Bu Maharani atas waktunya, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat. Ya, Ibu juga minta maaf kalau ada penjelasan yang kurang jelas ataupun ada yang salah ya. Cukup Bu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.